Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Amin. Oke, you may be seated. Silakan duduk. Nah, kita dalam 2 minggu ini udah bahas tema kita di tahun 2023. Yaitu rise up and be victorious. Rise up, bangkit, be victorious, menang gitu ya. Jadi bangkit dan menang. Ada subtema nih dari tema besarnya. Bahwa gereja kita juga mengusung tema deeper, stronger, and younger. Mohon maaf kalau stronger, youngernya kebalik, gue agak lupa ya. Kadang younger di depan, kadang younger di belakang, tapi intinya itu. Deeper, stronger, younger. Nah, 3 ini belum dibahas. Benar nggak? Dari kemarin kita banyak membahas soal rise up, be victorious. Kita membahas terang Tuhan. Nah, makanya minggu ini kita mau sama-sama membahas bagian yang subtemanya. Deeper, stronger, and younger. Oke? Kita langsung masuk aja, apa sih itu yang dimaksud dengan deeper? Karena gereja kita maksudnya apa taruh subtema deeper? Intinya adalah bahwa God wants us to have a deeper relationship with Him and with others. Tuhan mau kita punya hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan dan dengan sesama. Jadi ada 2 komponen, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama. Mau lebih dalam di keduanya. Yang benar Tuhan mau seperti itu. Kita akan langsung baca, kita coba lihat ayatnya. Ini ada di Matius 22 ayat 35. Matthew 22 verse 35. I'm gonna read from the Amplified Version, okay? One of them, a lawyer, an expert in Mosaic law, asked Jesus a question to test him. Ini ada pengacara yang pokoknya orang jago hukum, mau menguji Yesus, oke? Pertanyaannya, teacher, which is the greatest commandment in the law? Guru, apa yang paling besar, perintah paling penting? Gua males baca, apa summary-nya? Kira-kira dia nanya gitu ya. Kebayang Alkitab aja gede banget, benar? Ada yang masih bawa Alkitab fisik mungkin? Sudah tidak ada sepertinya. Tapi kalau Alkitab fisik kita tahu tebel ya. Nah diminta, oke, apa yang summary yang paling penting yang harus gue lakuin? And Jesus replied to him, Yesus jawab, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Mengasihi Tuhan, that's it. Tapi Yesus gak berhenti sampai situ, karena ternyata gak bisa dirangkum dalam satu kalimat. Di ayat selanjutnya dibilang, this is the first and greatest commandment. The second is like it. Bisa kebayang gak waktu kan pertanyaannya the greatest. Biasa kalau ada the best player in NBA history. Biasa kalau ada the best, yang dikasih tahu berapa banyak? 1. The best football player of all time. 1 ya. Dan kita sama-sama tahu jelas Lionel Messi. Siapa yang mau argue dengan itu? Nggak bisa. Udah, mau tanding apa lagi? Piala? Nggak bisa. Oke? Nah itu kita ngomongin hal itu. Hanya 1. Tapi Yesus waktu ditanya, Yesus jawab 2. Dan kita tahu Yesus itu tidak bodoh. Jadi dia jawab 2 bukan karena dia nggak ngerti pertanyaannya. Tapi karena berarti sangat sulit memisahkan antara yang pertama dan yang kedua ini. Berarti maksudnya apa? It's equally important. Sama pentingnya. Yang kedua apa? You shall love your neighbor as yourself. That is, dikasih tahu penjelasannya nih. Apa sih maksudnya love your neighbor as yourself? Unselfishly seek the best or higher good for others. Unselfishly seek the best. Jadi kita
cari yang terbaik untuk orang lain, bukan untuk diri kita. Gampang untuk cari yang terbaik buat diri kita, bener nggak? Karena kita mau yang terbaik buat diri kita. Ada yang di sini pernah punya pengalaman mau beli gadget, HP, laptop, terus dikasih budget mungkin sama orang tua, ada yang pernah? Pernah? Ya budget sendiri atau budget orang tua, pernah? Coba yang pernah angkat tangan, yang biar gue tahu dulu. Oke, ada beberapa yang nggak pernah, mungkin yang nggak pernah langsung dikasih gitu hadiah, that's great. Nah buat yang pernah dapat kayak gitu, dikasih budget atau mungkin diri sendiri punya budget buat beli sesuatu. Biasa apa yang akan dilakukan? Research, because you want the best from that budget, bener gak? Gak mau 1 sen pun tersia-siakan. Kalaupun udah tahu model yang diinginkan, berikutnya research apa lagi? Toko yang paling murah, the best price, bener gak? Nah itu untuk siapa? Untuk diri kita. Tapi apakah kita bisa melakukan yang sama? Misalnya ada orang nanya, gue mau beli ini, saran lu yang mana? Itu baru menantang, karena kenapa? Kasih aja lah ini. Researchnya sedalam yang kita lakuin atau enggak biasanya? Enggak. Terima kasih jawaban jujur ya. Jadi memang secara natur, ya kita manusia gampang mencari yang terbaik untuk diri kita. Tetapi yang Yesus minta adalah kebalikannya. Cari yang terbaik itu untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Jadi ini 2 perintah yang menurut Yesus the greatest, yang paling besar, paling penting. Mencintai Tuhan dan mencintai sesama seperti diri sendiri. As we can see, Jesus told us simply that. Itu dia udah summary, dia udah bikin rangkumannya. Berarti kalau kita mengasihi Tuhan, mengasihi orang lain, coba ketika kita mengasihi teman kita, pacar kita, orang tua kita. Satu hal yang akan terjadi ketika kita mengasihi seseorang adalah kita mau terus-menerus membangun hubungan dengan orang itu. Benar gak? Kalau kita mengasihi, walaupun lagi ribut, lagi ribut, kalau kita mengasihi orang itu, rasanya gak serak. Bener gak? Gak enak. Kalau mungkin kita ribut sama orang yang kita gak suka, kayaknya, bagus, ribut makin gede, iya bagus. Biar gak usah tuh orang ngontek-ngontek gue lagi. Dia blok gue, bagus blok. Gampang ya kalau emang orangnya gak suka sama kita gak suka sama orang itu juga. Tapi kalau sama orang yang kita kasihi, berantem, gak enak, ada yang ngeganjel. Bener gak? Why? Because we love that person. We want to continually build relationship with them. Because we love them. Ini yang dimaksud deeper. God wants us to have a deeper relationship with Him and with others. Karena dari ayatnya pun dibilang, ini yang paling penting. Kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah ini yang dimaksud dari subtema yang gereja kita bawakan. Tapi bukan cuma itu. Tahukah bahwa more time doesn't necessarily translate to a deeper relationship. The more time you spend with that person doesn't automatically translate to a deeper relationship. Banyaknya waktu secara kuantitas yang kita habiskan dengan seseorang tidak menentukan kedalaman hubungannya. Ada yang pernah nongkrong sama orang 2 jam, setelah nongkrong 2 jam, you still don't know anything about that person. Kau masih gak tahu apa-apa soal orang itu. Pernah? Pernah? Biasanya nongkrong ini terjadi dalam situasi kampus atau situasi kantor. Profesional, ya enggak? Kita kerja kelompok, ya udah kerja kelompok aja, hang out, ya ngobrol-ngobrol. Ya seputar kampus aja, seputar kerjaan aja, tapi personal life nanti dulu ya. Benar gak? Tapi
Pernah ada misalnya ketemu temen yang udah lama gak ketemu dan cuma punya 1 jam. Tapi dari 1 jam itu, semua cerita, semua dari A to Z ya kan, sedalamnya hatiku. Dikeluarin di percakapan itu yang cuma 1 jam. Pernah ngalamin itu? Dalam 1 jam itu ada ketawa, nangis, kesel-keselan, 1 jam. Pernah? 1 jam doang loh. Tapi dari setelah nongkrong 1 jam itu waktu kita keluar, wow, it's a deep conversation. Bener gak? Bener gak? Padahal tadi ada yang spend 2 jam, wah kayaknya sih ramah gitu ya, tapi surface banget gak tahu apa-apa soal orang itu. Kita akan lihat ceritanya langsung di Alkitab karena ini juga terjadi di Alkitab loh sebenarnya. Oke? Luke 10. I'm gonna read from the New Living Translation version, NLT. Ayat 38, verse 38. As Jesus and the disciples continued on their way to Jerusalem, they came to a certain village where a woman named Martha welcomed him into her home. Yesus lagi jalan, ada seseorang wanita yang mengundang Yesus ke rumahnya, menyambut. Mau dikasih makan, mau dijamu, wah enak banget, oke? Her sister, Mary, sat at the Lord's feet listening to what he taught. Ada nih saudaranya, gak disebutin sih lebih tua atau lebih muda. Ada cicinya atau adiknya gitu ya, cewek. Dia mendengarkan Yesus ngomong. But Martha was distracted by the big dinner she was preparing. She came to Jesus and said, Lord, doesn't it seem unfair? Tuhan, bukannya gak adil to you that my sister just sits here while I do all the work. Ini cici gue atau adik, gak tahu lebih tua atau lebih muda. Ini saudaraku cuman duduk males-malesan. Lihat aku kerja. Tell her to come and help me. Suruh dia bantu aku Tuhan. Kayaknya, Mary akan dipandang males gitu ya. Termaksud di budaya sekarang. Bener gak? Ada satu orang yang sibuk di dapur, terus yang lainnya ada di ruang tamu, ruang makan, ngobrol-ngobrol, hehe. Biasa akan diomelin gak tuh? Diomelin. Dan ya mohon maaf sih, gue bukan bermaksud seksis, tapi biasa memang yang dimarahin adalah pihak yang wanita. Bener gak? Jadi, dan ini gue bukan ngomongin berarti maksudnya wanita harus bantu dapur, enggak. Tapi pada zaman itu, kita harus ngelihat pada konteks itu ya. Sekarang kita zaman udah sangat progresif, maju. Woman equality is here. Nah, tapi coba mikir zaman dulu. Memang sudah ada kodratnya pria bekerja. Wanita ngurus rumah. Jadi bisa bayangin, Mary cuman duduk diem, Martha, saudaranya, mempersiapkan big dinner. Bener ya kata-katanya? Big dinner she was preparing. Ya, big dinner. Wow, makan besar. Jadi gue bayangin ada turkey, beef steak. Oh, big dinner. It's a feast, pesta. Mary duduk diem, cuman dengerin. Martha sibuk. Yang salah siapa? Yang salah siapa? Pada zaman itu, bahkan gue yakin semua orang akan mengakui seharusnya Mary bantuin. Maria harusnya bantuin. Sudah seharusnya. Tapi yang Yesus katakan justru menarik. Ayat 41. But the Lord said to her, My dear Martha, you are worried and upset over all these details. There is only one thing worth being concerned about. Mary has discovered it, and it will not be taken away from her. Wow. Do you know, we often get so distracted and so busy that we don't get to enjoy the relationship.
Gue ngeliat berapa orang tadi, mungkin bisa relate. So, don't be so distracted and so busy that you don't get to enjoy your relationship with God and with others. It's easy to be busy. The hard thing is to stop. Gampang jadi sibuk. Say yes to everything and you will be super busy. Ya, gampang jadi sibuk tuh gampang. Tapi jadi nggak sibuk dan listen without any distraction, it's difficult. Nah ini yang Tuhan mau, jadi bukan masalah, ini yang kadang kita suka salah ya. Kadang kita berpikir gini, man, deeper relationship, gue udah baca Alkitab berdoa 1 jam nih misalnya sehari. Berarti apa lagi sih Tuhan? Harus 3 jam baru puas. Nanti tahun depan deeper lagi 4 jam gue luangin sama Tuhan. Terus lama-lama Tuhan, udahlah gak usah kuliah gue. Di rumah aja berdoa baca Alkitab. Hang on. Deeper doesn't mean more time. It means more quality. Mungkin yang tadinya hubungan sama Tuhannya shallow doang, cuma berdoa, Tuhan makasih buat makanan ini, Tuhan makasih buat tempat tinggal, bla 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 bla, Tuhan berkati ini, amin. Tadinya mungkin cuma gitu. Bukankah itu mirip sama tadi teman kerja kelompok atau kerja di kantor yang makan-makan tiap lunch, tapi gak tahu kehidupan satu sama lain. Bukankah mirip? Why don't we try to change the conversation? Hey God, do you know it's been a tough week. Karena gini Tuhan. Tuhan apa sih yang kau akan lakukan kalau engkau di posisi aku? Please God give me your wisdom. Coba diubah. Jadi bukan berarti kita hanya menambah waktu bersama dengan Tuhan atau bersama dengan teman-teman, bersama dengan keluarga. It's good, itu bagus. Tapi pernah ada di family dinner atau friends dinner, kita makan-makan sama teman-teman yang semuanya megang HP dan chatting? Yang ketawa itu selalu terjadi tuh berarti kayaknya. Pernah? Coba gue tanya, keluar dari dinner itu ketika semua orang megang HP, apakah lebih mengenal satu sama lain? Enggak. Padahal ada dinnernya, ada waktunya. Nah, tapi coba diubah. Yang tadinya kalau dinner pegang HP, coba bikin challenge taruh HP-nya di tengah. Yang ngambil duluan yang bayar makan. Nah, terbukti siapa yang paling tidak punya duit buat bayar. Gak bercanda. You know, so far so good, bisa nangkep? So far so good, hello? Oke. Tim praise and worship tadi, walaupun Chinese New Year give so much power, jadi gue berharap kita semua yang dengerin firman Tuhan pun give that kind of power, oke? Oke, agak berbeda dengan ekspektasi, tapi oke. Oke. Don't be so distracted and so busy that you don't get to enjoy your relationship with God and others. Okay. And here's the thing. One thing about being deep, one thing that you should all keep in mind. Many times, others will not know about it. Most of the time, other people will not know about it. Seringkali ketika kita lebih dalam, orang lain tidak akan bisa melihat. It's like the root of a tree, kayak akar dari pohon. The strength of the tree will depend on how deep the root is planted. Kekuatan dari suatu pohon akan bergantung dari sedalam apa akarnya tertanam. Kalau akarnya nggak terlalu dalam, ya hujan dikit udah tumbang. Ya walaupun memang ada faktor batang pohonnya juga, iya. Cuman the first test, the very first is the foundation, akarnya.
Kalau akarnya udah kuat, ya baru batang, ranting, dan kawan-kawan. So, it happens underground. Akarnya itu ada di bawah tanah, underground. Nobody can see. People cannot see the root because it's hidden underground. So, let's take a look at what Jesus wants to say to us. We're going to read from Colossians 2, again, New Living Translation, verse 6. And now, just as you accepted Christ Jesus as your Lord, ini berarti pesan untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Berarti pesan untuk kita semua. Oke? You must continue to follow Him. Okay, that's good. Follow Him. Oke, sip. Ayat berikutnya. Let your roots grow down into Him. Biarlah akar kita bertumbuh. Grow apa? Grow. Banyak orang kalau bahas pertumbuhan bahasnya apa? Up. But this Bible, oh my God. Let your roots grow down into Him, not up. People do not need to see this. Let your roots go down. And let your lives be built on Him. Wow. Then your faith will grow strong in the truth you were taught. And you will overflow with thankfulness. Wow. Grow down. Coba bilang sama-sama gue. Grow down. Grow down. Keren gak sih? Not grow up. Ketika kita masih kecil, mungkin orang tua kita atau siapa gitu ya, please grow up man. Ya bahasa-bahasa gitu ya. Will you grow up please? Why you're so childish? Gitu. Ngomong-ngomongnya gitu ya. Ya mungkin atau teman kita waktu lagi ribut gitu ya. Argumen kita gak make sense atau apa. Grow up man. Tapi di sini malah bilang grow down. Tumbuh ke bawah. Aneh banget. So, here's the bottom line of today's sermon. Don't be too focused on what the eyes can see. Never underestimate the invisible and unnoticed growth. Those invisible progress, ketika kamu latihan tapi orang gak ada yang lihat, that's the real deal. Ketika kamu baca Alkitab di kamar gak ada yang lihat, atau mungkin di kereta gak ada orang yang tahu, gak ada orang yang peduli, atau mungkin di kampus kamu luangin waktu, that's the real deal. Bukan di panggung ketika semua orang lihat. Tapi justru apa yang kita lakukan di saat orang lain gak lihat. That's where growth happen. Lately, gue di YouTube feed gue lagi banyak muncul NBA, ya interview lah, NBA play gitu. Gue nggak tahu kenapa algoritmnya memunculkan itu kepada gue. Tapi ada satu speech dari Kobe Bryant, rest in peace, yang sangat inspiring. Karena banyak yang bilang, orang ini, Kobe Bryant, is the hardest working player ever. Dia akan latihan sampai jam 10 malam. Dan jam 6 pagi udah bakal hit the court again. Can you imagine? Latihan sampai malam, pagi udah jam 6, udah ada di lapangan. Bahkan seringkali dia bangun jam 4.30, jam 5.30 dia bawa anaknya juga ke court. Ngeliat dedinya latihan. Karena dia bilang, I want to teach her the value of hard work. Wow. He's one of the greatest. Tapi masalahnya gini, those performance, dia kalau nggak salah peaknya itu pernah lebih dari 80 gol satu pertandingan. Iya 80 poin. Gue lupa persisnya berapa. Itu amazing ya, itu keren banget ya. So good the performance. Tapi tahu nggak bahwa that performance in the field is determined by those trainings no one can see.
Performance di lapangan yang luar biasa ditentukannya justru dari latihan-latihan yang orang gak lihat. Those midnight tasks that you need to do, those wake up super early for you to do the workout or to pray, those struggle that everyone cannot see in your life, that's the real deal. So, don't be too focused on what the eyes can see. Never underestimate the invisible and unnoticed progress. Boleh kita baca ini sama-sama? Semua kelihatan sampai belakang? Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Don't be too focused on what the eyes can see. Never underestimate the invisible and unnoticed progress. Oke, let's move on. Tadi kita udah bahas deeper. Berikutnya kita akan bahas younger, lebih muda. Nah, ini mungkin agak aneh karena berbicara kepada orang-orang yang muda. Oke, gitu ya. Apa maksudnya? Jadi gereja kita sudah menekankan tentang pelayanan intergenerasi. Maksudnya apa? Bahwa kita yang muda melayani bersama-sama, bergandengan tangan dengan yang tua. Ya, kalau bahasa bapak-bapak kita, mereka kan susah mengakui mereka tua gitu ya, jadi bilangnya yang senior. Ya, padahal sebenarnya tua ya tua aja. Nah, jadi yang muda berkolaborasi dengan yang tua. Nah, itu udah banyak disampaikan dan banyak dibilang, oh ya, jadi kita harus menerima nih anak muda kita harus memberikan mereka kesempatan. Oke, that's good. Nah, itu tapi kan untuk bapak-bapak kita, ya kan? Kalau gitu gimana kitanya harus meresponi? Bagaimana kita menanggapi panggilan ini untuk gereja kita? Gue mau kita sama-sama baca ayat yang terkenal banget untuk anak muda. 1 Timothy 4. Again, NLT, New Living Translation, verse 11. Teach these things and insist that everyone learn them. Don't let anyone think less of you because you are young. Be an example to all believers in what you say, in the way you live, in your love, your faith, and your purity. Until I get there, focus on reading the scriptures to the church, encouraging the believers, and teaching them. Ayat yang sangat populer untuk anak-anak muda, benar gak? Don't let anyone think less of you because you are young. Wah, dan kita paradein ayat ini. Gak ada yang bisa nganggap remeh gua. Gitu ya. Ini ayat yang luar biasa memang. Tuhan tidak ingin kita minder dengan diri kita. Walaupun kita masih muda, kayaknya gak banyak skill, gak punya banyak uang, banyak kelemahan, masih banyak perlu belajar. Tapi Tuhan tidak ingin kita minder. Lalu Tuhan tidak mau orang lain menganggap rendah anak muda juga. Jadi pesan ini juga sangat luar biasa untuk generasi yang sudah lebih tua. Karena mengingatkan, jangan menganggap rendah anak-anak muda. Oke, tapi pertanyaannya gimana caranya? How can we not let others think less of us? Gimana caranya kita membuat orang lain tidak merendahkan kita? Ayat ini langsung kasih jawabannya. Caranya kita menjadi contoh untuk orang lain. Baik itu dalam perkataan, perbuatan, kasih, iman, kesucian atau kekudusan. Kita menjadi contoh. Jadi maksudnya apa? Here's the thing. While God doesn't want anyone to look down on us, He also wants us to be a person worthy of respect. Golang sekali lagi. While God doesn't want anyone to look down on us, He also wants us to be a person worthy of respect. Kita harus jadi orang yang layak dihormati. Dan tahu gak sih itu susah banget? Tahu gak sih susah banget? Apalagi ketika bapak-bapak, ibu-ibu kita semua sudah memberikan contoh yang luar biasa.
mereka memberikan contoh, Tuhan malah bilang ke kita, kamu yang jadi contoh. Nah loh, berarti Tuhan lagi mengajak anak-anak muda justru punya standar yang lebih tinggi. Dan itu sangat susah. Benar gak? Melihat bapak ibu kita misalnya berdoa sekian jam. Susah buat nyaingin, apalagi melebihi. Benar gak? Bapak ibu kita sudah bekerja sekian jam. Susah buat bekerja sama dengan itu, apalagi lebih keras. Tapi itu yang Tuhan minta, kenapa? Karena Tuhan bilang buat kita semua dan buat orang tua, jangan pandang rendah anak muda. Tapi Tuhan juga bilang, jadi contoh. Be a person worthy of respect. Jadilah orang yang memang layak dihormati. Ketika orang lihat kamu, dia gak susah buat hormatin kamu. Karena kamu layak dihormati. Itu susahnya bukan main. Tapi hal ini yang Tuhan minta dari kita. Now let's move to the last but not the least, definitely. It's about getting stronger. Being stronger means we are able to lift heavier things. Kita mampu ngangkat beban yang lebih berat. Contoh misalnya kita olahraga. Ada yang suka olahraga? Yang suka coba angkat tangan. Oke, olahraga apa yang disukain? Sepeda, futsal, basket. Oke, futsal, basket, sepeda. Tahu nggak gimana cara ngukur kalian makin kuat di area-area itu? Gimana caranya? Lompatnya makin tinggi. Terus yang tadinya mungkin main 30 menit muntah. Ya kan? Gitu. Time out coach, time out gitu ya. Ya itu gue di gym kalau sama Vino. Time out coach, time out. Tapi ketika lebih kuat 30 menit tadinya muntah, sekarang nggak muntah. Tapi mungkin masih capek. Yang berikutnya dikatakan lagi lebih kuat kalau udah 30 menit nggak capek. Good workout man, good workout. 30 menit padahal yang tadinya muntah. Dikatakan lebih kuat lagi kalau apa? 30 menit. Man, 30 menit doang. Let's do more. 60, ya kan? Lebih kuat. Atau misalnya angkat beban. Gampang banget kalau angkat beban, benar gak? Yang tadinya angkat beban 5 kilo, udah kayak mukanya kayak wah. Nahan sesuatu gitu ya. Tapi berikutnya 5 kilo. Oke, not too bad. Dan dia bisa angkat 7 kilo. Kita tahu makin kuat, benar ya? Tahu nggak bahwa banyak hal dalam kehidupan kita itu sebenarnya bisa diibaratkan seperti beban. Belajar berat gak? Berat. Ngerjain skripsi berat gak? Yang ini jawabannya keras. Gue tahu berarti valid. Benar-benar berat. Kerja berat gak? Berat. Tapi tahu gak bahwa pengangguran itu juga berat loh. Ya. Siapa yang di sini pengen uang lebih banyak? Semuanya, oke. Punya uang sedikit itu berat atau susah ya? Punya uang sedikit. Kehidupannya berat, susah, gak banyak pilihan gitu ya. Gak bisa makan enak, gak bisa beli ini itu, oke. Berarti apakah punya uang lebih banyak lebih ringan? Hah? Karena ada yang pernah mengalami ketika punya uang lebih, tiba-tiba ada suara memanggil gitu. Woi, iPhone baru keluar. Woi, yang tadinya nggak bisa jadi bisa. Ya kan? Atau mungkin suaranya lain. Wah, baru THR nih. Traktir keluarga boleh dong. Ada yang pernah ngalamin itu? Oh, tidak ada yang pernah, bagus, masih kuliah. Nikmati, nikmati.
Tunggu nanti sampai kerja, tunggu waktu tanggal THR. Ada tuh bisikan-bisikan gitu. Udah THR nih, mana buat mama? Nah gitu. Punya uang yang lebih banyak, berat. Karena tanggung jawabnya biasanya lebih berat. Uang itu seringkali diasosiasikan dengan tanggung jawab dan masalah. Orang yang punya uang sangat banyak, billionaires, orang-orang terkaya di dunia. Mungkin bahkan mereka nggak bisa luangin waktu 5 menit kehidupan mereka buat leha-leha. Mungkin. Saking mereka satu keputusan yang salah, bisa banyak orang dirugikan. Tapi mereka banyak duit. Mereka nggak perlu mikir besok makan apa. Mereka bisa makan fine dining tiap hari dan tetap kaya. Tapi satu keputusan dari mereka salah. Satu keputusan. Sekarang kalau kita satu keputusan salah, hari ini aduh gue kerja gak tahu bagus nih, nonton YouTube Netflix gitu. Well, not too bad, bener gak? Gak akan terlalu parah, gak tiba-tiba perusahaannya bangkrut, bener? Atau gak tiba-tiba mungkin yang tadinya belajarnya 2 jam, gue sejam deh lagi agak males gitu ya. Terus belajarnya dikurangin, kita main game, gak langsung tiba-tiba IPK kita 0 gitu. Bener kan? Bener ya? Bener? Tapi ya makanya belum banyak uang yang kita punya. Bener gak? Karena tanggung jawab dan masalahnya belum besar. Jadi punya uang yang banyak pun berat. Pertanyaan buat yang single. Single berat atau mudah? Berat atau ringan? Ringan, gak perlu nanya siapa-siapa. Tapi tunggu sampai those lonely night, berat banget. I wish ada yang sleep call, please God. Ngomong ke Tuhan gak ada yang bales, Tuhan aku butuh orang yang ngomong juga gitu ya. Ya enggak? Apa? Oh enggak, sabar. Karena berikutnya, yang kebalikannya. Kalian pikir berhubungan itu mudah? Nah tuh Venu ketawanya paling gede, tahu kan kenapa? Aku tuh maunya gini. Gak bisa dong tahu gak sih kalau kamu gini tuh gini. Putus aja apa kita? Loh, tadinya ngarep-ngarep sleep call, sekarang minta putus. Berarti punya relationship sama orang ringan atau berat? Berat. Belum lagi kalau, nih teman-teman masih kuliah kan ya, kebanyakan. Gue kasih namanya teaser, oke? Introduction to Relationship 101. Belum lagi ketika teman-teman sudah mendengar kata, kapan nikah? Terus belum lagi ketika teman-teman memberanikan diri datang ke venue tanya harga. Ya kan? Belum lagi, ini yang gue benar-benar sampai sekarang gak bisa masuk pikiran gue. Kenapa dress itu mahal? Apa mahalnya dress? Tuh, di mall-mall banyak yang diskon. Why so expensive, Haya? Berat banget. Tapi coba jadi single, ya kan? Coba nanti 35 tahun single, berat. Masa lu gak ada yang cocok? Nih gue mau kenalin gak? Sama ini nih temen gue. Kapan lu marry? Keki banget gitu ya, kayak orang lebih peduli sama gue daripada gue peduli sama diri sendiri. Berat gak? Berat. Jadi both side berat, benar gak? Mau punya uang, gak punya uang? Berat. Mau kerja, kuliah, pengangguran? Berat. Jadi banyak hal dalam kehidupan ini berat. Nah, apa tanda kita menjadi pribadi yang lebih kuat? Our strength will be determined by our response when we are under pressure. Jadi misalnya tadinya waktu kita
mungkin kuliah, stres, skripsi, stres, kita nggak bisa handle, kita lari, kita makan. Makan chip, beli es krim, nggak sehat. Nah itu menggambarkan respon. Gimana respon kita berarti untuk kita dibilang lebih kuat? Berarti kalau ada stres itu, kita bisa mengendalikan diri kita lebih baik. Yang tadinya kita impulsive buying, impulsive eating, kita justru mengarahkan energi kita ke hal-hal yang lebih produktif. That's being strong. Gampang buat meresponi ketika nggak ada pressure. Gampang. Tapi susah. Contoh. Ada yang di sini pernah dikejar deadline? Pernah? Pernah dengar istilah senggol bacok? Pernah? Kenapa biasa orang bisa jadi senggol bacok? Karena ada deadline. Under pressure. Tadinya cuman biasa aja, apa kabar? Kalau gak ada pressure, baik, gimana lu? Ngopi yuk. Gitu ya. Coba lagi ada deadline, apa kabar? Bisa diem gak? Wow, man. Bisa pergi dulu gak dari kehidupan gua? Wow, okay. Chill man, chill. I'm not here to fight. Beda ya responnya kalau lagi under pressure. No pressure is easy. Tapi respon ketika kita lagi dalam tekanan, that's when real strength will be revealed. Itu adalah ketika kekuatan yang sebenarnya ditunjukkan. Yang menarik, kalau kita lihat di Alkitab, Joshua 1 verse 6 Amplified Version, be strong and confident and courageous. Jadi Tuhan minta Yosua waktu mau memasuki tanah perjanjian, be strong, jadilah kuat, and confident, percaya diri, and courageous, dan berani. Ayat 7, only be strong and very courageous. Ayat 9, 3 kali, have I not commanded you, be strong and courageous. Jadi Alkitab perintahkan di Yosua untuk mencapai tanah perjanjian, bahkan 3 kali Tuhan katakan, jadilah kuat. Dan lucu, ini ditemani dengan kata berani. Karena berarti kita bisa jadi berani tanpa kita jadi kuat. Kita bisa jadi berani tanpa kita jadi kuat. Contoh, bisa aja ada orang nantang kita, woi berani gak angkat 100 kilo? Berani? Berani, cuman berani doang. Waktu disuruh angkatnya bisa atau enggak? Belum tentu. Jadi berani itu lain dengan jadi kuat, makanya dibarengin. Tapi ada gak orang kuat tapi gak berani? Ada. Padahal bisa nih ngangkat 100 kilo, ditantang. Ayo sini, angkat 100 kilo. Enggak, sorry. Skip dulu. Loh, gak berani, padahal bisa. Jadi Tuhan bilang buat kita, bukan cuma jadi berani, tapi jadi kuat. Kita bukan punya keberanian aja, tapi kita punya kekuatan di dalam keberanian kita. So, be stronger this year. Amen? Oke, mari kita bangkit berdiri. Dan terakhir ini adalah hal-hal yang kita bisa diskusikan nanti dalam small group. Oke? Yang pertama, coba diskusikan. How is your relationship with God these days? Hari-hari ini gimana hubungan kita sama Tuhan? Makin dalam atau enggak? Berikutnya, how about with others? Family, friends, gimana hubungan kita dengan orang-orang? Teman-teman kita, keluarga kita, makin dalam atau enggak? Dan yang terakhir, how can I be stronger this year? Coba diskusiin di small group. Gimana ya caranya gue bisa lebih kuat? Bisa di tengah pressure gue responnya itu tetap bagus. Gimana ya caranya? Oke, sebagai penutup gue akan give some summary. Oke, yang pertama, God wants us to have a deeper relationship with Him and with others. Nadanya pas gak sih Doi? Yang kedua, don't be too focused Cukup on ya? what the eyes can Berarti kalau see. gitu Joel main Never melodinya boleh, main underestimate chorusnya. the invisible and unnoticed progress. Yang ketiga,
while God doesn't want anyone to look down on us, He also wants us to be a person worthy of respect. Yang terakhir, our strength will be determined by our response when we are under pressure. Okay, let's pray. Tuhan, kami mengucap syukur atas ibadah ini.